Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Saya Rili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Making Decision atau membuat keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebaikan Kau di dalam kehidupan kami yang sejauh ini terus menuntun kami sehingga kami berada di tempat di mana kami seharusnya berada. Berbicara kepada kami Tuhan, bantu kami menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami melakukannya. Terpuji Engkau, dipermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. First Kings chapter 18 verse 21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu Elia, Nabi Elia, mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Buat keputusan maksudnya. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, saya akan memulai pembahasan kita pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak pernah dapat menghindari diri kita dari Yesus Kristus, Hakim yang adil. Jika kita tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap dan pasti akan berdiri di hadapannya sebagai Hakim yang adil, Hakim yang kekal, suatu saat dalam kehidupan yang akan datang ini. Sebuah kehidupan di balik lubang kubur. Ada sebuah cerita di dalam buku yang berjudul Gray and Adams Commentary tentang seorang dokter yang mengangkat topik ini sebagai masalah utama dalam pembahasannya tentang agama. Dokter ini mengangkat topik ini dengan tujuan untuk merendahkan karakter dan wibawa Yesus Kristus. Ia sangat-sangat memandang rendah Sang Juru Selamat dan sering mengucapkan hal-hal yang merendahkannya dengan menjulukinya, tanda petik, anak tukang kayu. Dia tidak melihat sesuatu yang lain di balik pernyataannya sebagai anak tukang kayu dan tidak lebih daripada seorang anak tukang kayu yang sangat merendahkan. Akhirnya, dokter tersebut menderita sakit yang parah. Selama beberapa minggu sebelum kematiannya, ia menjadi sangat gelisah. Dia sadar. Ia berkata kepada orang yang membesuknya, "Saya sedang sekarat dan penyebab utama dari semua ini pasti karena saya dihakimi oleh anak tukang kayu ini." Dokter itu menghadapi masa depan yang mengerikan yang akan dialami oleh semua orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun pada saat-saat terakhir, jika ia mau menerima Yesus dan membuka hatinya, menerimanya melalui pertobatan yang sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan menemukan kedamaian dan menerima keselamatan kekal. Tapi lagi itu tergantung kepada keputusan orang tersebut. Ia dapat menggunakan free will-nya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau menggunakan free will-nya untuk menolak putusan pada dia. Either way, ada konsekuensinya. Menerima konsekuensinya masuk surga, menolak konsekuensinya masuk neraka. Bagaimana cara kita memperlakukan Kristus? Ingat bahwa anak tukang kayu itu adalah anak Allah, the Son of God. Bukan berhenti sebagai anak tukang kayu belaka. He is the Son of God. Percayalah kepadanya hari ini. Dengan begitu, kita nantinya akan menerima anugerah keselamatan
dan bukan hukuman kematian terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dalam kekekalan api neraka. Itu tertulis dalam Yohanes 3 yang ke-17. Setiap orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus memilih Kristus atau hukuman. Cuma ada dua pilihannya, Kristus atau hukuman. Nah, ayat pembuka di atas dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 tadi menunjukkan kepada kita bagaimana Elia, nabi ini menantang bangsa itu untuk mengambil keputusan yang pasti di antara mengikut Allah atau mengikut Baal. Yeskiel 20 ayat 31 dan ayat 39. Israel percaya bahwa mereka dapat menyembah keduanya sekaligus. Itu kepercayaan mereka. Mereka bersalah karena bercabang hati dan berusaha untuk melayani dua Tuhan. Ya. Kristus sendiri pernah memperingatkan tentang sikap fatal ini. Dapat dibaca di dalam Matius 6 ayat 24. Dibandingkan juga dengan Ulangan 30 ayat 19. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Semua menceritakan tentang ini. Pada hakikatnya kita harus membuat keputusan. Ya, dan kita harus memiliki data, memiliki fakta sebelum mengambil keputusan tersebut. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, bersediakah kita memilih jalan yang menuju kepada kehidupan, jalan yang sempit, di mana Allah hadir dalam kekekalan bersama kita. Pada saat hati mendua, bercabang, karena kita bimbang dan kita ragu dalam mengambil keputusan, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana caranya kita dapat mengumpulkan data-data berdasarkan fakta yang ada, nyata dan benar, agar kita dapat membuat keputusan secara pasti, secara benar. Itu penting. Sejak bangun di pagi hari sampai tidur kembali, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup ini. Ada pilihan yang penting dan mendesak, di mana keputusan yang kita ambil akan menentukan perjalanan hidup kita dan orang-orang yang kita kasih selanjutnya di masa depan. Namun ada juga pilihan yang tidak mempengaruhi perjalanan hidup kita. Jadi kita harus melihat itu. Nah, pilihan yang tidak mempengaruhi perjalanan hidup kita, misalnya mau mandi atau sikat gigi dulu, mau pakai dasi biru atau merah, mau pakai sepatu hak tinggi atau datar, mau minum kopi atau teh, ya terserah. Itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Ada pilihan yang kita tentukan sendiri karena kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan tersebut. Hari ini saya mau pakai baju warna apa ya? Itu pilihan pada diri kita sendiri. Tapi ada juga pilihan yang tidak dapat kita tentukan sehingga kita bergantung pada pihak lain yang akan mengambil dan membuat keputusan bagi kita. Yang mana keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi pihak yang mengambil keputusan bagi kita. Misalnya, pada saat kita tidak sadar diri dalam keadaan koma, putusan pengobatan diambil dan diputuskan oleh anggota keluarga terdekat atau teman terdekat yang kita tunjuk melalui surat wasiat. Nah, pada saat kanak-kanak, orang tua kita mengambil keputusan yang terbaik bagi kita dan seterusnya. Pemerintah membuat keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Jika pemerintah membuat keputusan yang salah, rakyatnya pasti akan menderita akibat kesalahan tersebut. Nanti akan kita pelajari ayat-ayatnya. Bagaimana jika orang tua membuat keputusan yang salah? Jawabannya adalah seluruh keluarga akan ikut menderita akibat kesalahan tersebut. Ya. Contohnya, jika orang tua mengambil keputusan untuk berjudi sebagai mata pencaharian, maka sudah dapat dipastikan uang yang seharusnya dapat dipakai untuk keperluan keluarga, seperti uang sekolah anak-anak, untuk membayar sewa rumah, atau uang simpanan akan diperlukan sewaktu-waktu di masa akan datang untuk membeli rumah dan sebagainya, akan berakhir ludes di meja judi.
Ini keputusan yang salah. Contoh lain yang kita temukan di Alkitab adalah saat membaca 1 Tawarikh 21 ayat 9 sampai 17. Kita menemukan bagaimana Raja Daud memberikan perintah kepada Yoab panglima perangnya dan para pemuka rakyat untuk melakukan sensus. Ini dalam keadaan damai ini. Yoab memperingatkan kepada Raja Daud bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kekejian, sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kelihatannya Yoab melihat adanya keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati pada Raja Daud. Keangkuhan hati para kekatnya pada Raja Daud. Karena ia selalu berhasil menang dalam setiap peperangan yang ada. Sensus kali ini berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya. Karena pikiran Raja Daud berubah setia kepada Tuhan. Ia beranggapan bahwa jumlah serdadunya yang begitu banyaklah yang membuat ia mengalami kemenangan demi kemenangan dengan secara sadar melupakan kuasa Tuhan yang membuat Raja Daud menang dan berhasil dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, akibat perilaku Raja Daud ini, Tuhan mengirimkan nabinya Gad, Nabi Gad, untuk berbicara kepada Raja Daud tentang konsekuensi yang harus diterimanya akibat tindakannya tersebut. Kita boleh memilih apapun juga, tapi kita tidak dapat bebas atau terlepas dari konsekuensi akibat pilihan tersebut. Nabi Gad meminta Raja Daud untuk mempertimbangkan satu dari antara 3 konsekuensi yang diperhadapkan kepada Raja Daud. Pilih, buat keputusan itu, satu di antara 3. Nah, ini mempengaruhi kehidupan dia dan keluarga serta rakyat. Dia harus bijaksana dalam menentukan itu. Ketiga pilihan tersebut tercatat dalam 1 Tawarikh 21 ayat 12 yang berbunyi. Ya, ada 3 macam pilihan yang ditawarkan. Pilih salah satu, kata Nabi Gad. 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau. Atau yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Mau yang mana? 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau pedang Tuhan dalam bentuk penyakit sampar? Pilih. Nah, maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus aku sampaikan kepada yang mengutus aku. Demikian kata Nabi Gad. Raja Daud menjatuhkan pilihannya pada pilihan ketiga yang mengakibatkan 70.000 orang tewas. Dia pilih pilihan yang ketiga, yaitu pedang Tuhan, penyakit sampar. Karena dia berpikir lebih baik jatuh ke tangan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kalau jatuh ke tangan musuh, kejam. Manusia itu kejam. Nggak ada punya belas kasihan. Mendingan jatuh ke tangan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang, mudah mengampuni. 70.000, itu banyak. Akibat kesalahan, akibat keangkuhannya. Pemimpin bersalah, semua ke bawah kena. Karena itu kita harus hati-hati banget dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita, baik di negara maupun di gereja. Kalau hidup mereka nggak benar, semua ke bawah ini kena. Demikian juga dengan orang tua. Ini adalah sebuah contoh kesalahan yang dilakukan oleh seorang raja yang berdampak kepada seluruh rakyatnya. Berkali-kali ini diceritakan Alkitab. Kita lewatkan begitu saja. Hari ini kita akan berhenti sejenak memikirkan tentang hal ini. Jika kepalanya benar, berkat itu mengalir dari atas ke bawahnya. Karena saya sangat takut. Sekalipun gereja ini kecil, tapi ada jemaatnya. Jangan sampai saya membuat keputusan yang salah yang mencelakakan rakyat, mencelakakan jemaat, mencelakakan anggota keluarga. Contoh lain yang kita temukan di Alkitab akibat salah dalam mengambil keputusan adalah 2 Samuel 10 ayat 1-19 yang menunjukkan kepada kita tentang kecerobohan Hanun bin Nahas, anak Raja Bani Amon yang bernama Nahas, yang mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Nggak mikir, asal
mengambil tindakan doang. Saat Nahas, Raja Bani Amon meninggal, Daud mengingat hal yang positif tentang Nahas, Raja Bani Amon itu. Daud mengingat persahabatannya dengan Nahas. Ingatan yang baik ini telah mendorong Daud untuk menunjukkan simpati sebagai tanda persahabatan kepada Hanun, anak Nahas. Ini dia baik hati ini. Hatinya tulus ini. Sayangnya, para pemuka Bani Amon memberikan nasihat buruk yang sangat negatif kepada Hanun. Ketahui lagi siapa penasihat kita, dengan siapa kita bergaul, kepada siapa kita meminta pendapat. Ini sangat menentukan perjalanan hidup ini. Jika mereka ada iri hati saja, memberikan petunjuk yang bersifat negatif, hancur orang menjalankannya. Hanun tanpa menyaring informasi, Hanun menerima demikian saja tanpa menyaring informasi yang diterimanya dari para pemuka Bani Amon, dan tanpa berpikir panjang mengambil tindakan bermusuhan dengan Raja Daud. Tindakannya ini membawa malapetaka bagi Bani Amon. Ini adalah sebuah contoh tindakan gegabah, yaitu mengambil tindakan tanpa memiliki data dan fakta dan tanpa berpikir panjang. Dan kitab Yesaya kita juga belajar itu. Ya, waktu raja yang beriman, anak Raja Daud, Salomon meninggal. Para pemuka, orang yang tua memberikan nasihat yang baik, tapi anak-anak muda memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat salah, menyebabkan negara Islam terpecah. Kita harus tahu dengan siapa kita bergaul, kepada siapa kita meminta pendapat, siapa pemimpin kita. Karena itu dalam memimpin, dalam election juga kita harus menentukan dengan cara yang bijaksana siapa yang kita mau memimpin kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun kita dapat memilih dan mengambil keputusan untuk sekolah di mana, sekolah kejuruan apa yang kita inginkan, siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, di mana kita akan membeli rumah, dan sebagainya. Namun kita tidak pernah dapat memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita. Warna kulit kita, siapa yang akan menjadi anak kandung kita, siapa saudara sekandung kita. Karena hal ini ada dalam wewenang Sang Pencipta yang memilihkan bagi kita dalam kedaulatannya. Namun dalam hal iman, kepercayaan, kita dapat memilih dan menentukan iman kepercayaan seperti apa yang akan kita anut. Mau tinggal di mana, kita bisa dapat tentukan. Iman kita dapat kita tentukan. Tapi orang tua kita, warna kulit kita, saudara sekandung kita tidak dapat kita tentukan. Sahabat kita dapat kita tentukan. Pemimpin gereja dapat kita tentukan kalau nggak suka. Karena hidupnya nggak benar. Hidupnya penuh dengan kekejian dan kotor. Ngapain? Keputusan penting dalam hidup bisa menjadi sebuah tantangan besar dan berat dalam menentukannya. Keputusan tersebut seringkali rumit, melibatkan banyak faktor, beberapa di antaranya dengan kepentingan yang mirip-mirip. Kepentingan terselubung harus kita kenali. Resiko dalam mengambil keputusan tersebut mungkin juga tinggi. Dan kita berhak untuk khawatir tentang bagaimana membuat keputusan sebaik mungkin. Dan jika mungkin, membuat keputusan yang terbaik agar tidak berdampak buruk bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Ingat contoh Hanun bin Hanas di atas yang tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 1-19 tadi. Mengambil sikap bermusuhan dengan Raja Daud. Ya. Kita ingat juga tentang Nabal ya, yang membuat bermusuhan dengan Daud, tapi istrinya mengambil sikap bijaksana, mendamaikan hati Raja Daud. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari waktu ke waktu selaku memimpin, selaku orang tua,
kita akan membuat keputusan yang bisa membuat hati kita hancur dan menderita akibat keputusan yang kita ambil demi kepentingan orang-orang yang kita pimpin maupun demi kepentingan orang-orang yang kita kasih. Salah melangkah akan menghancurkan orang-orang ini dan membuat hati kita hancur. Kita harus berhati-hati banget dalam mengambil setiap keputusan ini. Contoh, salah satu ucapan Presiden Soekarno yang paling dikenang orang adalah dia berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini dia memilih mengalah agar tetap terjadi persatuan di dalam bangsa itu sendiri. Sebagai pemimpin dari waktu ke waktu kita harus melakukan ini, mengorbankan diri kita agar keutuhan tetap terjamin di dalam hal ini. Bukan sebuah kelemahan, tapi justru di sana terletak sebuah kekuatan. Ada yang dapat melihatnya, ada yang tidak dapat melihatnya. Maksud Bung Karno lewat ucapan itu adalah mengingatkan ancaman yang akan dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Sejarah mencatat bahwa Bung Karno lebih mengutamakan persatuan bangsa Indonesia daripada kepentingan politiknya sendiri. Dalam keluarga demikian juga, untuk mempersatukan mesti ada pengorbanan. Dalam gereja demikian juga, agar tidak terjadi perpecahan. Harus bisa secara bijaksana mengambil keputusan di dalam hal ini. Kalau perlu mengorbankan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan jemaat yang banyak ini. Setiap keputusan kita ambil berdasarkan siapa kita, sesuai kepribadian dan nilai-nilai kehidupan yang kita anut. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini kalau hati ini dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, hal-hal yang negatif, akan keluar seperti itu juga dalam mengambil keputusan di dalam hal ini. Kalau orang tersebut mengalami trauma yang dalam, perilaku pelecehan dan sebagainya di waktu kecil, keputusan pun akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana caranya ia bertumbuh. Selanjutnya, memanfaatkan kemampuan kita berpikir yang melibatkan kecerdasan otak kita untuk mencernakan tentang sebuah keputusan penting yang akan kita ambil saat berpikir, sambil berpikir. Pada saat kita mengolah dan mencernakan masalah yang ada serta semua informasi dari semua informasi yang telah kita terima. Hendaknya kita tidak terburu-buru. Kita perlu mengambil waktu dan mempertimbangkan keputusan kita dengan bijaksana. Memang keputusan penting seringkali kita dapati dari manfaat dan pertimbangan serta analisa kita yang cermat terhadap setiap opsi yang ada. Amsal 13 ayat 16 mengatakan, orang cerdik lebih banyak bersifat orang yang bijaksana, bertindak dengan pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ada orang yang tahu tapi terburu-buru, nggak peduli. Pokoknya here and now, aku mau sekarang. Nggak ada pertimbangan yang lain dan itu menyesal nantinya. Apapun yang diinginkannya, aku mau sekarang. Why? Slow down. Tunggu. Siapkan data dan fakta. Pelajari itu semuanya. Kemudian secara hati-hati mengambil sebuah keputusan itu. Karena seringkali bukan hanya menyangkut pribadi kita, tapi menyangkut orang banyak di dalam kita mengambil keputusan. Amsal 13 ayat 16 yang barusan kita baca tadi, kalau saya perbandingkan dengan terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, terjemahan dari BIMK yang tadi terjemahan baru, sekarang terjemahan BIMK mengatakan, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya, nggak peduli. Kalau orang yang bijaksana,
Berpikir dahulu sebelum bertindak, mempergunakan fakta data yang ada secara cermat. Benar nggak? Salah. Alkitab dengan jelas mengajak kita berpikir dengan seksama sebelum bertindak. Tapi terkadang berpikir sepertinya tidak membawa kita kemana-mana, bahkan setelah berhari-hari menganalisa pilihan kita. Kita mungkin tidak dapat mempertimbangkan pro dan kontra secara efektif. Selidiki lagi hati kita lebih dalam. Ya, kadang-kadang mempertimbangkan pro dan kontra secara efektif itu sulit. Menentukan apa yang benar yang kita inginkan atau menetapkan apa yang menurut kita terbaik. Kadang-kadang sulit. Bagaimana caranya kita agar kita dapat berhenti berputar-putar di seputar masalah yang ada, seperti orang Israel waktu keluar dari perbudakan Mesir berputar-putar 40 tahun, membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi, dan tidak belajar dari pengalaman masa lampau mereka. Bahkan terkadang pikiran kita dapat menyesatkan kita. Berapa sering itu, kalau pikiran itu seperti itu, orang nggak mau membuka diri lagi terhadap fakta dan kenyataan yang ada. Pokoknya gue mau ini. Kalau itu yang di-entertain, didiamkan di dalam alam pikiran, I want this, I want this, I want this. Itu dipikirkan, pikiran kita tertutup bagi kesempatan yang lain. Kita cenderung untuk membuat pilihan yang salah dan membuat kesalahan yang sama. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak secara keliru merasionalkan satu pilihan dibandingkan yang lain karena ketakutan yang tidak beralasan atau fantasi yang tidak beralasan. Terlalu pikir yang panjang, yang aneh-aneh. Padahal faktanya nggak ada. Pokoknya aku mau ini. Dicari jalan sedemikian rupa. Tanpa membuka diri terhadap fakta dan data. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus. Ini dalam pandangan pribadi orang tersebut. Tapi ujungnya menuju maut. Ini tertulis dalam Amsal 14 ayat 12. Orang nggak bisa lihat ujung yang menuju maut itu. Yang seharusnya kita hold on, tunggu dulu, sabar dulu, lihat, cari tahu. Dan kita akan menemukan ujung yang parah ini, ujung maut ini. Apakah tetap mau berjalan? Setelah mengetahuinya, banyak orang tetap melangkah sekalipun tahu. Ini orang bebal. Saya membuat catatan di sini. Hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Pernyataan tertulis Allah di dalam Alkitab merupakan satu-satunya sumber yang sempurna tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar. Jalan manusia mengandung benih-benih kematian. Jalan Allah menuju dan menuntun kepada kehidupan yang kekal. Ada dua pilihan utama dalam hidup. Jika pilihan yang akan kita ambil menyangkut dan berkaitan dengan keselamatan jiwa atau berkaitan dengan masa depan kita. Dalam mengambil keputusan seperti ini, kita dapat mengambil posisi, menerima kondisi sebagaimana adanya, atau menerima tanggung jawab untuk mengubahnya dan membuat keputusan yang besar seperti ini. Kita perlu data-data berdasarkan fakta yang nyata dan benar agar kita tidak tersesat dan dapat membuat keputusan secara benar. Dalam mengambil keputusan tentang iman, kepercayaan yang akan menentukan di mana kita akan menghabiskan hidup dalam kekekalan kita, kita harus terlebih dahulu menerima keberadaan kita sebagai orang berdosa. Kita harus mengakui dulu kita orang berdosa. Kalau kita nggak mau mengakui diri kita sebagai orang berdosa, kita menganggap diri kita perfect, ya kita tidak membutuhkan juru selamat otomatis. Sebagai orang berdosa, kita mempunyai dua pilihan, yaitu menerima keberadaan kita sebagaimana adanya, yaitu sebagai orang berdosa dengan konsekuensi menghabiskan kekekalan hidup kita di dalam neraka, atau mengambil tanggung jawab untuk mengubah kondisi sebagai orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran pihak lain, yaitu Yesus Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Ya.
Kenapa diperhitungkan kepada kita? Karena kita beriman kepadanya, karena kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Karena ia yang menanggung upah dosa kita. Dan dengan demikian melepaskan dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita, agar kita dapat menikmati kehidupan kekal bersamanya di dalam kekekalan di surga. Nah, sebelum mengambil setiap keputusan penting, kita mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk memiliki informasi-informasi yang cukup luas untuk dapat membuat keputusan yang benar. Dan jangan seperti Hanun yang tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 1-19 tadi, yang hanya menerima informasi tanpa menyelidiki kebenaran informasi yang diterimanya. Rasul Paulus dalam Acts 17 verse 11, New King James Version mengatakan selidiki, jangan terima babi buta. Kalau kita menerima sebuah informasi, kita bertanggung jawab untuk menyelidiki apakah informasi yang kita terima tersebut akurat atau tidak. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun juga jika informasi yang kita terima tersebut menyesatkan. Kita bertanggung jawab untuk menyelidiki informasi tersebut. Kalau dalam hal kesehatan, saya melacaknya dalam New England Journal of Medicine. Majalah kedokteran yang bergengsi yang sudah ada lebih dari 200 tahun di sini. Kemudian kita harus mengerti siapa yang berwenang untuk menentukan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga, serta persyaratan yang diberikan sehubungan dengan neraka dan surga ini. Banyak orang cerita tentang neraka dan surga, tapi apakah dia mempunyai kewenangan untuk mengajarkan, dan siapa yang diajarkan itu? Apakah orang tersebut berasal dari surga sehingga dia berwenang untuk menceritakan surga, atau dia hanya sekedar tahu tentang surga dan tidak pernah pergi ke surga? Nah, kita harus tahu fakta-fakta ini. Kita juga harus mengerti siapa yang paling berwenang untuk menunjukkan jalan ke surga. Siapa pemilik surga? Dan siapa yang paling berhak untuk menceritakan atau memberikan gambaran tentang pemilik surga tersebut. Yang paling berhak menceritakan tentang surga sudah barang tentu pemiliknya, yaitu Tuhan itu sendiri yang menjadi daging dalam wujud manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus yang berasal dari surgalah yang paling berhak untuk menggambarkan siapa Allah itu. Karena sejak sebelum dunia ini dijadikan di dalam kekekalan, ia berada bersama-sama dengan Allah yang kekal itu, Allah yang esa itu. Tentang neraka yang paling berhak menceritakannya adalah Dia yang menciptakan neraka itu, yaitu Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak, saya ulang, neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis yang memilih melawan Tuhan dan berdosa. Manusia berdosa diberikan kesempatan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka agar dapat dibenarkan di dalam Tuhan Yesus dan masuk surga. Malaikat berdosa tidak memiliki kesempatan ini dan mereka ditempatkan dalam neraka. Yesus juga mengatakan di mana Bapamu berada, di situ engkau berada. Jika iblis adalah Bapamu, di mana dia berada yaitu di neraka, di sana pun engkau akan berada. Jika Tuhan Yahweh ini menjadi Bapamu, di mana dia berada, yaitu di surga, di sana pun engkau akan berada. Nah, pilihan ini ada pada kita. Jadi orang berdosa yang memilih untuk menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, memilih secara aktif, sadar, dan terinci neraka sebagai destinasi mereka. Kok bisa salahkan Tuhan? Mereka yang memilih ini. Tuhan tidak menginginkan satu orang berdosa pun masuk neraka. Karena itu ia mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya untuk membayar upah dosa ini. Dengan demikian, pilihan masuk surga atau neraka ada pada kita. Dan Tuhan telah menyiapkan fasilitasnya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan neraka bagi orang berdosa. Karena Tuhan telah menyiapkan jalan keluarnya di dalam Tuhan Yesus. Neraka diciptakan
bagi malaikat yang berdosa. Malaikat yang berdosa disebut iblis. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki dirinya di dalam Yesus Kristus agar status mereka menjadi yang dibenarkan sehingga surga terbuka bagi mereka dan nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, sebelum membuat setiap keputusan, kita perlu berhenti sejenak dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pilihan yang akan kita ambil dengan mempelajari semua data-data nyata yang ada. Bukan abal-abal, bukan data berdasarkan apa kata orang, tapi data dan fakta yang benar. Perkataan penuh perhatian berarti kita menghentikan segala sesuatu yang lain dan memberikan perhatian khusus dengan kesadaran penuh akan apa yang sedang terjadi. Fokus pada saat ini, momen ini, detik ini, dan mampu mengamati dan menerima semua perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh kita dengan tenang. Kita cek perasaan kita. Kenapa perasaanku gundah pada saat ini? Kenapa pikiranku kacau pada saat ini? Kenapa ya? Apa yang terjadi sebelum ini? Kenapa kapan yang terjadi? Waktu aku menerima berita apa? Waktu aku membaca apa? Apa yang sedang terjadi? Dan kemudian apa yang ada dalam pikiranku? Kita selidiki ini. Sensasi tubuh kita bagaimana? Tegang, perut kita kembung, kram, dan sebagainya. Kita memiliki sensasi-sensasi ini dan menganalisanya. Sehingga kita tahu dari mana asal-usulnya, kita memperbaiki ini. Mencari solusi yang tepat. Penuh perhatian berarti kita dapat berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan kebijaksanaan suara batin kita. Suara batin ini menuntun kita terus jika kita menenangkan diri kita. Selalu ada di sana. Penuh perhatian berarti kita dapat memberikan fokus sepenuhnya pada informasi yang sedang kita terima. Tahu bagaimana mengolah informasi yang kita terima dan tidak seperti Hanun, seperti yang telah kita bahas di dalam 2 Samuel 10 ayat 1-19 tadi. Tapi waspada terhadap bias kita dan memeriksa ego kita. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran penuh dengan perhatian yang tidak terbagi-bagi, yang berarti penuh perhatian, bermanfaat bagi kita untuk mengambil keputusan. Artinya kita hold on, tenang dulu, sejenak. Bukan terburu-buru di dalam hal ini. Kalau terburu-buru, nanti hasilnya tidak pernah baik. Pada awal khotbah minggu pagi ini, kita telah membahas dan membaca bersama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Saya ulang lagi. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Ini kecaman ini. Ini pernyataan yang diajukan berdasarkan fakta. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau kita tidak menerima berlaku timpang dan bercabang hati, kita tidak dapat membuat perubahan. Tapi kalau waktu kita menerima, kita berlaku timpang dan bercabang hati, mendua hati, maka perkataan yang berikutnya dikatakan, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tentukan pilihan. Mana yang benar? Selidiki. Kamu lihat perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu sejak keluar dari perbudakan di Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah itu Yahweh Allah yang benar atau Baal? Pilih. Kamu telah melihat, kamu punya fakta. Jangan memilih yang salah. Tanpa memiliki informasi yang baik dan akurat, kita dengan mudah terkecoh untuk mengikuti Allah asing yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Agar tidak terkecoh, kita perlu mencari kebenaran sejati dengan mempelajari Alkitab itu sendiri dan sederetan kitab-kitab suci agama lain yang mungkin membuat kita menjadi bingung dalam membuat keputusan. Melalui pembelajaran yang intensif ini, kita akan mampu menentukan dan menemukan kebenaran sejati sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran lain yang dapat menyesatkan kita. Dalam vacation yang baru-baru ini terjadi, saya dan istri lihat itu kejadian kesalahan. Orang masuk duduk di tempat duduk orang lain, padahal dia salah bus. Dia salah mengambil jurusan. Ini seat nomor 6, aku di sini. Nomor kamu salah. Aku yang benar. Nggak mau dengerin pernyataan orang lain. Kita dengar asik aja. Pokoknya
Kamu pergi dengan bahasa Inggris yang kasar. You go away. Bingung orangnya. Cari pengusaha bisnya. Ditanyakan, baru dia tahu. Ibu, Anda memang benar duduk di kursi nomor 6. Tapi bisnya berbeda, Ibu. Bukan yang ini. Jurusan Anda salah. Kalau ikut di sini, nanti perginya ke tempat lain. Makanya perlu tenang, selidiki fakta yang ada. Jurusan Anda kemana? Kan ada di dalam karcisnya. Perhatikan itu. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan orang, apalagi berlaku kasar kepada orang. Kita perlu berhenti sejenak. Kristus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas untuk menuju kepada kehidupan hanya karena mayoritas memilih jalan lebar. Namun jalan lebar itu menuju kepada kebinasaan. Oh, ini jalannya lebar, nggak usah berdesak-desak. Ya, kemana akhirnya ujung jalan itu? Itu yang menentukan. Bukan besarnya jalan. Hanya sedikit orang yang akan melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus, serta betul-betul berusaha untuk menaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertekun sampai kesudahannya dalam iman, dalam kesalehan, dan kasih sejati. Yang kedua, dalam khotbahnya di bukit, Yesus menjelaskan tentang berkat besar yang tersedia bagi orang yang menjadi murid dalam kerajaan Allah. Namun ia juga menegaskan bahwa murid-muridnya tidak akan luput dari penganiayaan. Tertulis dalam Matius 5, 10-12. Selanjutnya bertentangan dengan beberapa pengkhotbah yang mengatakan diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia melibatkan kewajiban berat mengenai kebenaran, menerima penganiayaan, mengasihi musuh, dan penyanggalan diri. Jangan terkecoh dengan iming-iming. Wah, mudah kok. Apanya mudah? Tanggung jawabnya itu besar sebagai seorang Kristen. Berapa banyak pengajaran palsu dan sekarang bermunculan di mana-mana penyesatan. Kita harus berhati-hati, berpegang pada kenyataan-kenyataan dan kebenaran yang ada seperti yang tertulis dalam Alkitab. Jangan menyimpang dari itu. Ya, ini manualnya kita. Sudahkah kita memiliki semua informasi dari fakta-fakta yang ada? Kalau belum, pelajari lagi Alkitab. Kembali kepada manual. Amsal 18 ayat 13 terjemahan baru mengatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Seperti ibu yang salah naik bis kota tadi, salah naik bis tadi. Terburu-buru, pokoknya nomor 6. Benar, nomor 6-nya benar, tapi jurusannya salah. Ya. Tracknya benar, tapi kalau gerbongnya salah nanti pisah nanti. Mesti tahu dengan tepat. Mendengar dalam hal ini adalah memberikan perhatian sepenuhnya berdasarkan fakta yang ada dengan tujuan untuk mengerti. Dengarkan. Miliki informasi dan data yang akurat. Setelah semua informasi dan fakta yang dibutuhkan terkumpul, kita masih harus mencernakannya sebelum mengambil keputusan. Amsal 18 ayat 13 mengatakan secara tepat. Jika kita terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhatian sepenuhnya, tanpa mendengarkan sebelumnya, tanpa memiliki data dan fakta, kita adalah orang yang melakukan kesalahan yang ceroboh. Dan ini adalah sebuah kebodohan. Ingat peristiwa Hanun tadi, bermusuhan dengan Daud. Ya. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Mendapatkan fakta dan data. Apa yang nampaknya benar, belum tentu benar. Dan karena itu perlu diselidiki lebih lanjut. Pertanyaan yang harus ditanyakan dalam rangka mengumpulkan informasi dan fakta adalah sebagai berikut. Perhatikan ini baik-baik. Bagai pertanyaan apa yang harus kita ajukan untuk mendapatkan fakta dan data ini. Ajukan yang pertama, ajukan banyak pertanyaan dalam konteks masalah yang ada. Kalau dalam hal ibu tadi pertanyaan dalam konteks yang sebenar itu adalah
tempat dudukku benar? Apakah aku berada dalam bis dengan jurusan yang benar? Seperti yang aku ingini. Harus ditanyakan itu. Yang kedua, jangan menjadi mangsa angan-angan atau membiarkan khayalan emosi menguasai kita terbuai dalam mimpi palsu. Yang ketiga, dalam setiap cerita selalu ada dua sisi. Amsal 18 ayat 17. Perhatikan dengan baik akan hal itu. Jangan terpancing dengan iming-iming kepuasan instan atau kesempatan yang ada hanya satu kali seumur hidup. Bagaimana cepat menjadi kaya? Berapa banyak orang tawarkan ini? Jangan terbuai akan hal yang seperti demikian. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan mendorong kita mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Pokoknya, miliki data dulu dan fakta. Orang punya itu, aku harus punya, nanti ketinggalan. Bukan seperti itu. Jika ragu, tinggalkan dan jangan ambil keputusan apapun. Yang lalu kita belajar, kalau bimbang, don't do anything. Stop, think, rethink. Pikir ulang lagi, miliki data dan fakta. Yang ketujuh, sadari dan akui bahwa kita memiliki titik buta, kita memiliki blind spot yang tidak terlihat. Jujurlah menilai motif kita yang ada, baik dan buruk. Berapa banyak saya melihat kenalan demikian juga. Motifnya jelek. Dia berpikir ke depan, merancang, ingin memanipulasi Tuhan. Tuhan nggak bisa dimanipulasi, orang lain mungkin. Diri kita sendiri pun kita tidak dapat manipulasi karena kita tahu motif yang ada dalam hati kita. Waktu konsekuensi datang, nah kita marah. Yang ke-9, izinkan orang lain untuk memberikan masukan dalam hidup kita. Jangan menutup diri terhadap masukan yang ada. Karena itu penting. 10. Cari pola perilaku pemicu. Apa yang memicu kita dengan segera dan tergesa-gesa mengambil keputusan, padahal kita belum yakin bahwa kita telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Semuanya harus ini, right now. Here and now. I need to do it now. Why? Kamu belum memiliki informasi. Why do you want to do it? You will regret one day in this time. You need to listen to others yang sudah menjalankan ini supaya memiliki data. Jika engkau terus-menerus menutup diri, orang berhenti berbicara. Kita terhilang karena tidak mendapatkan petunjuk lagi di dalam hal ini. Yang ke-11, kenali dan pahami bagaimana latar belakang keluarga kita dapat mempengaruhi pola pikir kita. 12, belajar dari kesalahan kita di masa lampau. Kita analisakan kesalahan tersebut, juga bukan hanya sekedar melihat masa lampau, tapi menganalisakan agar kita dapat membuat perubahan. Ringkasan dari kesimpulan yang akan saya ambil dalam summary-nya hari ini adalah, satu kalimat sederhana dapat menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Yang lalu setelah saya katakan ini, yaitu jika ragu, jangan. Atau jika bimbang, jangan. Diam dulu. Dalam keadaan bimbang, sebaiknya mundur untuk berdoa dan merenung. Jangan berkata-kata dan jangan juga mengambil tindakan, karena Roma 14 ayat 23 dengan sebuah kepastian mengingatkan kita sekalian. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, artinya orang mendua hati, adalah dosa. Kita nggak dapat apa-apa. Artinya segala sesuatu yang dilakukan dalam keadaan bimbang adalah dosa. Lebih jauh, Yakobus, ini saudaranya Tuhan Yesus setelah dia lahir ya. Lebih jauh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 7 dan 8 mengingatkan kita bahwa orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ragu, jangan berbicara untuk memberikan pendapat, jangan bertindak, jangan mengambil keputusan, dan sebagainya. Jika ragu, jangan. Jika bimbang, jangan. Jangan sampai pokoknya harus sekarang juga. Nanti menyesal. Beli barang kayak mengambil keputusan hidup ke apa. Jangan terburu-buru. Jadi jika ragu, jangan. Jika bimbang, jangan. Adalah kalimat sederhana yang dapat menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Namun jika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang akan kita katakan atau lakukan adalah benar, jangan juga kita menghukum diri kita
dengan tidak melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga Engkau menuntun kami dalam mengambil setiap langkah, mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami ini. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adananmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi yang menuntun kita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah usai. Sampai berjumpa pada lain kesempatan atas seizin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.